Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang integral atau formulasi integral tak tentu. Nah, pada kotak telah terlihat sebuah integral. Ada dua integral, yaitu secant x dx sama dengan ln harga mutlak daripada secant x ditambah tangens x. Demikian pula halnya untuk kosekant x dx sama dengan harga mutlak daripada kosekant x kurang kotangens x tambah c. Baik, kali ini saya akan membuktikan untuk kasus secant integral secant x dx. Jadi mekanismenya adalah seperti berikut ini. Pertama, kita tuliskan dulu bahwa secant x dx ya. Secant x dx itu tak lain adalah sama saja kalau kita tuliskan sebagai fungsi kosinus, tentu adalah seper cos x dx. Nah, bagaimana memanipulasi persamaan ini sedemikian sehingga kita akan bisa membuktikan bahwa secant x dx sama dengan ln harga mutlak dari secant x ditambah tangens x. Katakanlah ini persamaan pertama. Jadi persamaan pertama itu kita kalikan dengan sebuah cos x. Jadi di atas dikali dengan cos x dx. Nah, di bawah juga dikali dengan cos x dx sehingga hasilnya menjadi cos kuadrat x dx. Nah, kemudian setelah itu cos kuadrat dx kita ubah dengan menggunakan aturan trigonometri bahwa cos kuadrat dx itu tak lain adalah sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, langkah berikutnya setelah kita memperoleh persamaan kedua, maka kita lakukan permisalan. Jadi kita lakukan permisalan. Permisalannya itu adalah kita misalkan katakanlah U sama dengan sin x. Dengan demikian kita dapatkan du sama dengan cos x dx. Nah, bahagian yang berada di persamaan kedua cos x dx itu adalah tak lain sama dengan du. Nah, jadi cos x dx sama dengan du sehingga bisa kita tuliskan seperti berikut ya, integral. Jadi integral daripada yang ini kita sudah ubah. Nah, cos dx kita ganti dengan du, sedangkan yang di bawah kita ganti dengan 1 dikurang U pangkat 2. Nah, ini bisa kita pecah. Kita bisa pecah menjadi sebuah integral pecahan. Jadi pecahan parsial. Jadi kita mencoba mengintegralkan secara parsial tetapi dengan menggunakan pecahan parsial, di mana kita ketahui bahwa integral du 1 kurang u itu tak lain adalah 1 ditambah u kali 1 kurang u. Nah, ini bisa kita buatkan dalam bentuk pecahan parsial sama dengan misalkan saya tuliskan di sini adalah integral a 1 ditambah u du ditambah integral misalkan b 1 dikurang u du ya. Jadi bisa kita pecah seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah menentukan nilai a dan b. Nah, mekanisme menentukan nilai a dan b itu bisa kita lakukan seperti berikut. Jadi saya bikin catatan. Kita ingin menentukan a
dan B. Nah, saya buat seperti ini. 1 dikurang U kuadrat itu sama dengan A. 1 ditambah U ditambah B 1 dikurang U. Oke, kemudian kita kali silang. Jadi kita kali silang. Saya kali silang ini A kali 1 ya. A kali 1 berarti A. Jadi A kali 1 dikurang A U. Kemudian ditambah 1 kali B dikali BU. Kemudian ini di penyebutnya dikali, tentu sama dengan 1 kurang U kuadrat. Kemudian kita kumpulkan sesamanya U. Jadi ini ada B kurang A sama dengan U ditambah A ditambah B. A ditambah B, sehingga kita dapatkan di sini 1 dikurang U kuadrat. Nah, kita coba menyamakan di ruas kanan dengan ruas kiri. Nah, ternyata yang memiliki nilai konstanta adalah yang A tambah B yang konstan, sedangkan untuk koefisien daripada U sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa B kurang A sama dengan 0 karena di faktor pembilang tidak ada faktor U. Jadi koefisien U di sini sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa A sama dengan B. Kemudian A tambah B itu sama dengan 1. A ditambah B sama dengan 1. Sehingga karena A sama dengan B, 2A sama dengan 1 berarti A sama dengan 1/2. Dengan demikian B juga sama dengan 1/2. Maka integral dari DU 1 dikurang U kuadrat itu sama dengan jadi sama dengan A nya sama dengan 1/2 DU 1 ditambah U ditambah 1/2 integral DU 1 dikurang U. Oke, jadi tinggal kita menyelesaikan integral daripada DU per 1 ditambah U dan DU 1 kurang U. Oke, saya lanjut lagi di sini. Jadi saya tulis ulang yang tadi, yaitu integral DU sama dengan 1U kuadrat sama dengan 1/2 integral DU sama dengan 1 ditambah U, kemudian ditambah 1/2 integral DU sama dengan 1 dikurang U. Nah, hasil integral untuk ini itu tak lain sama dengan 1/2 ln 1 ditambah U, dan integral daripada DU 1 dikurang U adalah min. Kenapa? Karena min U adalah min, sehingga kita dapatkan 1/2 ln 1 dikurang U ditambah C. Oke. Nah, setelah itu kita ganti U dengan sin X ya. Kita ganti U sin X dan sekaligus kita menuliskan bahwa secant X dx ini sama dengan ini, tetapi dengan catatan bahwa U kita ganti dengan sin X 1/2 ln 1 ditambah sin X dikurang 1/2 ln 1 dikurang sin X ditambah C. Nah, kita tinggal mencoba menyederhanakan persoalan ini, di mana di sini ada 1/2, ada 1/2, kemudian di sini logaritma ketemu dengan logaritma dikurang logaritma, maka itu menjadi pembagi. 1/2 ln 1 ditambah sin X per 1 kurang sin X
ditambah C, atau bisa kita tulis ln 1 ditambah sin X per 1 dikurang sin X pangkat 1/2 ditambah C. Oke. Nah, sebenarnya sudah cukup sampai di sini. Akan tetapi karena kita ingin mengarahkan ke pembuktian bahwa secant X dx sama dengan ln secant X ditambah tangen X, maka besaran 1 ditambah sin X per 1 dikurang sin X itu kita harus manipulasi. Jadi mekanisme manipulasinya ini memang diperlukan sedikit banyak latihan untuk bisa menemukan bagaimana cara kita memanipulasi. Tentu saya akan kali 1 sin X 1 ditambah sin X. Oke, jadi 1 ditambah sin X. Nah, ini 1 dikurang sin X, karena kita kali di atas 1 ditambah sin X, maka di bawah juga kita harus kali dengan 1 tambah sin X pangkat 1/2 ditambah C gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini. Kemudian kita dapatkan, karena ini kita bisa tulis 1 ditambah sin X ya. Oke. Ini kita kali masuk karena di sini negatif, di sini plus, maka ini bisa kita tulis 1 sin kuadrat X pangkat 1/2 ditambah C. Nah, kemudian kita tulis 1 ditambah, ini ada pangkat 2-nya ya, 1 ditambah sin X pangkat 2. Nah, 1 kurang sin kuadrat X itu tak lain adalah cos kuadrat X. Kemudian di sini pangkat 1/2 ditambah C. Sehingga kita dapatkan, hilangkan akarnya karena ini pangkat 2, ini pangkat 2. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah sin X per cos X ditambah dengan C. Nah, sekali lagi sebenarnya sudah cukup sampai di sini hasil yang kita dapatkan, tetapi karena kita ingin mencari bahwa secant X dx sama dengan ln secant X ditambah tangen X, maka kita tinggal sedikit saja mencoba menyelesaikannya ya. Berarti ln harga mutlak ini 1 dibagi cos X. Jadi kalau dipisahkan plusnya, maka kita dapatkan 1/, cos X ditambah sin X per cos X ditambah C. Nah, 1/, cos X itu sendiri adalah secant X, sedangkan sin X per cos X adalah tangen X ditambah C. Maka terbukti. Nah, selanjutnya untuk nomor bahagian 2, pada dasarnya mekanismenya adalah sama dengan menggunakan cara secant X dx. Tentu mekanismenya cosecant X-nya kita ubah menjadi 1/, sin X. Sesudah kita ubah 1/, sin X, maka kita kalikan sin X di atas dan di bawah juga sin X, bukan cos X ya, tetapi kita kalikan sin X di atas dan sin X. Kenapa? Supaya nanti penyebutnya menjadi sin kuadrat X dan seterusnya. Saya harap soal nomor 8 saudara-saudara sekalian bisa selesaikan sendiri dengan pedoman dan petunjuk ataupun mekanisme yang saya kerjakan pada kesempatan ini dalam membuktikan secant X dx ln secant X tambah tangen X. Yang saya katakan pada prinsipnya nomor integral secant X dengan cosecant X dx, prinsip mekanisme
penjabarannya itu adalah sama. Hanya yang membedakan tentu sin dengan kos. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat mengenai bagaimana membuktikan persamaan secant x dx sama dengan len secant x tambah tangens x tambah c. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan wawasan yang luas tentang matematika. Dan saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.